Perkenalkan, nama saya Hendra Triwahyono. Perkenalkan, nama saya Afifah Dwi Indarini. Di sini kami akan mempresentasikan tentang anak berkebutuhan khusus, tunanetra dan tunarungu. Anak berkebutuhan khusus, tunanetra dan tunarungu. Yang pertama ada pengertian. Anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang istimewa, memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak normal pada umumnya, dan perlu diberikan perhatian yang lebih dari anak normal. Selanjutnya ada pengertian dari tunanetra. Tunanetra adalah salah satu cacat yang menyerang alat indera, yaitu mata, yang menyebabkan anak tidak dapat melihat seperti anak normal pada umumnya. Untuk selanjutnya ada tunarungu. Tunarungu adalah anak yang kehilangan semua atau sebagian besar pendengarannya yang diakibatkan karena gen atau terjadinya hal yang tidak diinginkan sebelumnya, sehingga anak tersebut mengalami gangguan saat mendengar informasi dan anak tersebut juga mengalami gangguan dalam komunikasi. Untuk selanjutnya ada penyebab terjadinya tunanetra dan tunarungu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah penyebab terjadinya tunanetra. Penyebab terjadinya tunanetra ini sangat banyak, di antaranya yaitu ada faktor keturunan, gangguan waktu ibu hamil, infeksi karena penyakit kotor seperti toksoplasmosis, trachoma, dan tumor. Adapun kurangnya vitamin tertentu. Kurangnya vitamin ini dapat menyebabkan gangguan pada mata sehingga hilangnya fungsi penglihatan pada anak. Untuk selanjutnya ada kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan. Akibat benturan alat-alat atau benda keras. Untuk selanjutnya ada pada waktu persalinan, ibu mengalami penyakit gonorrhea. Yang terakhir ada mengalami penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan, misalnya seropetalmia. Untuk selanjutnya ada faktor terjadinya tunarungu. Faktor terjadinya tunarungu ini juga sangat banyak. Di antaranya ada faktor keturunan, penyakit maternal rubella, lahir sebelum waktunya atau prematur, terus radang selaput otak yang terjadi pada anak, ketidaksesuaian antara darah anak dengan ibu yang mengandungnya, pemakaian antibiotik yang overdosis. Itu semua adalah faktor-faktor terjadinya tunarungu. Namun, infeksi pada alat-alat pernafasan menjadi penyebab utama terjadinya ketunarunguan. Meskipun begitu, anak-anak yang berkebutuhan khusus tetaplah memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak normal pada umumnya. Maka dari itu, di sini ada metode atau model pembelajaran khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada model pembelajaran langsung dengan menggunakan media alat bantu hitung untuk anak tunanetra. Media aplikasi ini menggunakan aplikasi kalkulator yang ada di dalam perangkat elektronik seperti handphone, sehingga memungkinkan bagi anak tunanetra untuk memahami materi dengan menggunakan media yang lebih menarik dan lebih mudah untuk digunakan dalam belajar. Media aplikasi kalkulator di sini menggunakan layanan yang ada pada perangkat digital handphone. Caranya dengan mengaktifkan layanan talkback, maka handphone tersebut mengeluarkan suara sebagai feedback dari menu yang dipilih. Sehingga untuk mengakses kalkulator, tinggal memilih layanan yang ada di dalam handphone. Dengan menggeser layar, akan memilih menunya sendiri dan mengeluarkan suara sesuai dengan menu yang dipilih. Setelah sudah menemukan aplikasi kalkulator, tinggal ketuk 2 kali pada layar maka akan terbuka. 2. Buku pengayaan apresiasi sastra berhuruf Braille Indonesia dengan media Reglet bagi siswa tunanetra di sekolah inklusi. Uji keefektifan berkenaan dengan pemberian buku pengayaan apresiasi sastra berhuruf Braille Indonesia dengan media Reglet bagi siswa tunanetra di sekolah inklusi. Sekolah inklusi ini juga dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan hasil protes kelompok siswa tunanetra yang diberikan buku pengayaan dengan yang tidak diberikan buku pengayaan di sekolah inklusif yang sama. Hasil perbandingan penerapan pengembangan buku pengayaan
Apresiasi sastra ini dianalisis dengan teknik uji tes independen. Berdasarkan penelitian, dinyatakan bahwa kompetensi siswa tunanetra dengan diberi buku pengayaan apresiasi sastra Braille Indonesia dengan media Reglet bagi siswa tunanetra lebih baik daripada kompetensi siswa tunanetra yang tidak diberi buku pengayaan. Perbedaan ini signifikan sehingga menandakan bahwa pemberian buku pengayaan apresiasi sastra Braille Indonesia dengan media Reglet bagi siswa tunanetra lebih efektif dibandingkan dengan yang tidak diberi buku pengayaan apresiasi sastra di kelas inklusif lainnya. 3. Metode maternal reflektif untuk anak tunarungu dalam pembelajaran bahasa. Metode maternal reflektif atau disingkat MMR merupakan metode pembelajaran bahasa dengan cara membahasakan atau mengartikan apa yang ingin diungkapkan oleh anak yang menyandang cacat tunarungu. Pada pembelajaran bahasa dengan MMR, guru dituntut untuk kreatif dalam mengembangkan bahasa. Hal tersebut dikarenakan bahwa media yang digunakan guru bukan media yang disiapkan terlebih dahulu, namun benda-benda yang dibawa anak. Dengan benda yang dibawa anak, diharapkan anak lebih mudah diingat dan dipahami oleh anak, dan pembelajaran lebih bermanfaat untuk anak. Pada pembelajaran MMR, guru menggunakan tulisan tegak bersambung. Hal tersebut dikarenakan bahwa anak tunarungu sangat mengandalkan visual, sehingga guru lebih banyak menggunakan tulisan dalam pembelajaran. Tulisan yang digunakan juga berbeda dengan tulisan yang biasa diajarkan kepada anak normal seumurannya. 4. Metode fonik untuk keterampilan membaca permulaan anak tunarungu kelas 1. Metode fonik merupakan pembelajaran yang menekankan pada visual anak melalui membaca. Pelaksanaan metode fonik ini dibantu dengan media visual secara konkret yang dapat membantu anak dalam pembelajarannya. Media yang digunakan adalah media kartu bergambar yang sengaja digunakan untuk mempermudah dalam proses pembelajaran. Dengan adanya media kartu bergambar, anak dapat mengidentifikasi tulisan dengan gambar yang mudah dikenali oleh anak, serta membaca kartu bergambar tersebut supaya lebih paham. Ketika anak paham dengan pembelajaran yang diajarkan, maka anak dengan mudah melafalkan suku kata dari kartu bergambar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.